戦争を止めねばな。それがわしの運命らしいんだ。私の兵でした逆だ。なんとかなるだろう。俺は波風見俺の命を狙っておきながらふざける。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua topik terkait medication safety, yaitu sistem yang memastikan adanya distribusi obat yang lebih baik dan sistem yang memastikan pengecekan yang memadai atau adekuat. Sebelum masuk ke materi inti, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan medication safety? Medication Safety Practice atau yang biasa disingkat dengan MSP merupakan praktik prosedur yang aman dalam pengobatan. Dengan MSP, sistem pengobatan berjalan sesuai dengan prosedur, tujuannya jelas, serta mempelajari kejadian medication error yang terjadi dalam lingkungan pelayanan pengobatan. Tujuan penerapan sasaran keselamatan pasien dengan meningkatkan keamanan obat-obatan adalah: yang pertama, memberikan pedoman dalam manajemen dan pemberian obat yang perlu diwaspadai sesuai standar pelayanan farmasi dan keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit. Yang ketiga, mencegah terjadinya sentinel event atau adverse outcome. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan atau error dalam pelayanan obat yang perlu diwaspadai kepada pasien. Dan yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Setelah mendapat gambaran tentang medication safety, mari kita bahas topik pertama, yaitu sistem yang memastikan adanya distribusi obat yang lebih baik. Distribusi obat merupakan suatu proses penyerahan yang sejak setelah sediaan disiapkan oleh IFRS sampai dengan dihantarkan kepada dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya untuk diberikan kepada pasien. Distribusi obat itu harus aman, efektif, dan efisien. Harus menjamin obat benar bagi penderita tertentu dengan dosis yang tepat pada waktu yang ditentukan dan cara penggunaan yang benar. Tujuan dari distribusi obat adalah memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Kegiatan yang menyangkut distribusi obat meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dari produsen hingga ke tangan konsumen. Penerapan cara distribusi obat yang baik ini diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan mutu obat yang diterima oleh pasien sama dengan mutu obat yang dikeluarkan oleh industri farmasi. Macam distribusi obat. Yang pertama, melalui oral, yaitu pemberian obat melalui mulut. Obat yang diberikan melalui oral biasanya berbentuk sirup, kapsul, tablet, atau serbuk. Yang kedua, sublingual, pemberian obat melalui lidah. Obat yang melalui jalur ini biasanya obat-obat untuk penyakit jantung untuk mempercepat penyerapan obat. Yang ketiga, bukal, yaitu pemberian obat melalui membran mukosa pipi. Obat yang melalui jalur ini biasanya obat-obat yang memerlukan waktu segera untuk diproses tubuh. Yang keempat, rektal, pemberian obat dengan memasukkannya ke dalam rektum. Obat yang menggunakan jalur ini salah satunya yaitu suppositoria rektum. Yang kelima, parenteral, yaitu pemberian obat untuk pasien yang memiliki masalah pencernaan. Pemberian obat dengan jalur ini biasanya dengan menyuntikkannya ke jaringan tubuh pasien. Pemberian obat dengan jalur ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, intravena, yaitu melalui pembuluh vena. Yang kedua, intramuskular, melalui otot. Yang ketiga, subkutan, menyuntikannya ke bawah kulit. Yang keempat, intrakutan, memasukkan obat tepat di bawah epidermis. Dan yang kelima, inhalasi, obat dihisap melalui hidung atau mulut. Dan jalur yang terakhir yaitu topikal, pemberian obat melalui bagian luar kulit. Obat yang menggunakan jalur ini biasanya seperti salep, krim, atau bedak. Sistem untuk memastikan distribusi obat dengan baik. Rumah sakit menyalurkan obat melalui pengisian formulir yang paling sederhana untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pendistribusian dan pemberian obat. Ketika suatu obat dikeluarkan dari kemasannya yang asli atau disiapkan dan disalurkan dalam bentuk atau wadah yang berbeda dan tidak segera diberikan, maka obat harus diberi label dengan nama obat, dosis atau konsentrasi obat, tanggal penyiapan, dan tanggal kadaluarsa. Untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien, perawat harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, baca label obat dengan teliti. Yang kedua, pertanyakan pemberian banyak tablet atau vial untuk dosis tunggal.
Yang ketiga, waspadai obat-obatan bernama sama. Yang keempat, cermati angka di belakang koma. Yang kelima, pertanyakan peningkatan dosis yang tiba-tiba dan berlebihan. Yang keenam, ketika suatu obat baru atau obat yang tidak lazim diprogramkan, konsultasi kepada sumbernya. Yang ketujuh, jangan beri obat yang diprogramkan dengan nama pendek atau singkat tidak resmi. Yang kedelapan, jangan berupaya atau mencoba menguraikan dan mengartikan tulisan yang tidak dapat dibaca. Yang kesembilan, kenali klien yang memiliki nama akhir sama. Juga meminta klien menyebut nama lengkapnya. Cermati nama yang tertera pada tanda pengenal. Dan yang terakhir, yang ke-10, cermati ekuivalen. Setelah mencermati materi tentang sistem yang memastikan adanya distribusi obat yang lebih baik, kita lanjut pada topik kedua, yaitu sistem yang memastikan pengecekan yang memadai. Pengertian pengecekan atau gambaran umum pengecekan. Suatu sistem yang digunakan untuk mengetahui adanya pengecekan efek samping obat, terutama pada obat yang menyebabkan adiksi, sitotoksik, obat-obat baru, obat yang diberikan secara epidural, insulin, dan produk darah. Sistem pengecekan yang memadai antara lain itu yang pertama, barcoding, yang kedua sistem deteksi komputer untuk kejadian efek samping obat, yang ketiga pengecekan ganda oleh perawat yang memberikan obat. Terus yang kedua itu ada pengertian adekuat. Adekuat adalah memenuhi syarat atau memadai untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas diperlukan untuk suatu sistem informasi kesehatan yang adekuat. Pembangunan sistem informasi kesehatan yang adekuat menghasilkan informasi yang berkualitas dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan, membutuhkan pengetahuan konsep dasar sistem informasi kesehatan itu sendiri dan dasar-dasar dalam pengembangannya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis sistem untuk pengecekan. Sistem untuk pengecekan ada 3. Yang pertama ada barcoding. Sebuah kode batang atau barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca oleh mesin. Yang kedua, ada sistem deteksi komputer untuk kejadian efek samping obat. Fungsinya untuk meminimalkan risiko efek samping obat yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengecekan ganda oleh perawat yang memberikan obat. Tujuan pengecekan obat untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Sebelum memberi obat kepada pasien, label obat harus dibaca 3 kali. Yang pertama, pada saat melihat botol atau kemasan obat. Yang kedua, sebelum menuang atau menghisap obat. Dan yang ketiga, setelah menuang atau menghisap obat. Jika label tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian farmasi. Setelah menyimak pembahasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemahaman perawat mengenai Medication Safety Practice atau MSP meningkat setelah dilakukan pelatihan dan sosialisasi buku pedoman. Implementasi MSP mengalami peningkatan di beberapa jenis tindakan, namun masih diperlukan peningkatan pemahaman, khususnya pengertian MSP dan jenis tindakan MSP. Diperlukan metode pelatihan yang lebih spesifik untuk meningkatkan pemahaman MSP, khususnya perawat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.